sini saya akan mengumpulkan salah satu tugas dari mata kuliah hukum pidana, yaitu menganalisis satu jurnal dan satu buku. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, untuk buku yang berjudul Hukum Pidana oleh Didik Endro Purwoleksono. Dalam buku tersebut, penulis membahas bahwa hukum pidana bukan hanya sekedar aturan yang memberi sanksi, tetapi juga sebuah kebijakan untuk menjaga ketertiban dan moral dalam masyarakat. Ada hal tiga penting yang ditekankan. Yang pertama, tujuan hukum pidana. Hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pencegahan, penindakan, dan perbaikan perilaku pelaku kejahatan. Yang kedua adalah politik hukum pidana. Buku ini menjelaskan bahwa hukum pidana harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Karena kejahatan itu dinamis, maka kebijakan hukum juga harus berubah mengikuti kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Yang ketiga, ada pendekatan penal dan non-penal. Tidak semua kejahatan dapat diselesaikan dengan pidana. Penulis menekankan pentingnya pendekatan dan penal seperti pendidikan, penguasaan sosial, dan kebijakan sosial ekonomi. Buku ini menegaskan bahwa hukum pidana memiliki tiga fungsi penting. Yang pertama, melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan dan membahayakan. Yang kedua, mengatur batas perilaku manusia sehingga tercipta ketertiban. Yang ketiga, mengatur pertanggungjawaban pelaku melalui sanksi yang bersifat mendidik ataupun menjerakan. Dengan kata lain, hukum pidana adalah penjaga stabilitas sosial. Kesimpulan dari buku adalah hukum pidana perangkat penting untuk menjaga ketertiban sosial. Namun ia harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan harus bekerja berdampingan dengan kebijakan sosial lain agar efektif dalam menjaga kejahatan. Baik, untuk jurnal yang saya analisis adalah Jurnal Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi. Setelah membahas buku, sekarang masuk ke analisis jurnal ilmiah yang fokus pada persoalan prostitusi di Indonesia. Prostitusi merupakan isu sosial yang tidak pernah selesai. Walaupun dianggap menyimpang secara moral, praktik ini terus bertahan dan bahkan berkembang melalui media online. Jurnal ini membahas bagaimana hukum pidana di Indonesia merespon fenomena tersebut. Permasalahan utama dalam hukum pidana. Penulis jurnal mengidentifikasi kelemahan dalam KUHP yang berlaku saat ini, yaitu pasal 296 dan 506 KUHP hanya mengatur mucikari atau penyedia tempat prostitusi. PSK tidak memiliki pengaturan pidana yang jelas. Pelanggan yang menjadi pencipta permintaan tidak tersentuh hukum sama sekali. Akibatnya, praktik prostitusi tidak benar-benar berkurang, ia hanya berubah bentuk, berpindah tempat, dan masuk ke ruang digital. Prinsip analisis yang digunakan, penulis menggunakan kerangka kebijakan kriminal atau criminal policy. Intinya, penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, faktor ekonomi dan budaya, dan perlindungan terhadap individu yang rentan. Jurnal ini menyatakan bahwa prostitusi hanya dipandang sebagai persoalan multidimensi, bukan hanya sebagai pelanggaran moral. Usulan pembaharuan hukum pidana, penulis mengusulkan beberapa solusi yang dinilai lebih modern dan efektif. Yang pertama, kriminalisasi pelanggan prostitusi. Tujuannya untuk menekan permintaan. Jika pelanggan dikenai ancaman pidana, maka jaringan prostitusi akan melemah dari hulu. Yang kedua, rehabilitasi dan perlindungan bagi PSK. PSK seringkali berada dalam posisi rentan, terjebak ekonomi, tekanan keluarga, atau berada dalam eksploitasi. Karena itu, penulis mengusulkan agar negara menyediakan yang pertama, rehabilitasi, yang kedua, pelatihan keterampilan, yang ketiga, perlindungan hukum, yang keempat, bahkan akses modal usaha. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dan efektif dalam jangka panjang. Revisi KUHP dalam regulasi baru termasuk pengaturan prostitusi online, bermanfaat media sosial, dan menggunakan aplikasi digital untuk transaksi seksual. Penguatan peran negara dan aparat penegak hukum. Negara perlu melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan, hotel, apartemen, dan platform digital yang sering menjadi tempat transaksi prostitusi. Kesimpulan dari jurnal ini, penanggulangan prostitusi tidak cukup hanya mempidana
Baiklah, kesimpulan dari jurnal, yaitu penanggulangan prostitusi tidak cukup hanya pempidana mucikari. Dibutuhkan pembaruan hukum pidana yang komprehensif, yang menyasar pelanggan, melindungi PSK, dan mengikuti perkembangan teknologi serta dinamika sosial. Baiklah, itulah video analisis buku dan jurnal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.